Pernah dong, makanya gua gara-gara gua dia nggak pakai kondom guys. Jadi gitu bos. Kondom adalah alat kontrasepsi yang sering digunakan di masyarakat pada umumnya. Selain mudah digunakan, juga harganya murah. Tapi tahukah Anda bahwa di masyarakat banyak tersebar mitos-mitos mengenai kondom? Selamat datang di Celengan Susu. Di mana susu berkumpul, di situ hatiku terhibur. Oke, hari ini gue udah kedatangan seorang wanita cantik. Bintang tamu gue selalu yang luar biasa. oh ya? Dia seorang YouTuber, selebgram, live streamer, main ML juga nggak? Mobile Legend maksudnya. Mabar kita. Udah ada kakak Diandra. hai, celengan Susu. nggak usah disebut susu, orang udah tahu susu. Oh iya. Celengan susu. Celengan susu gumoh dong ya. Ampun, gue mah. Lo lemas banget lo belum nyusu. Aduh. Aduh, mantap nyusu. Oh, nyusu gak? Udah. Emang 4 sehat 5 sempurna anjuran dari pemerintah. Ya bener ya. Ini bukan lebih dari steril loh. Oh iya. Yes. Aduh, ludah mulu gue. Kak Diandra, tahu nggak sih bahwa di masyarakat tuh sering ada mitos-mitos gitu? Sering dengar mitos-mitos nggak? Mitos apa? Ya mitos kayak jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya jauh gitu. Atau Gua duduk jauh dari pintu aja tetap jauh tuh jodoh gue. Iya sebenarnya guys, sumpah. atau jangan nyapunya harus bersih. Kalau enggak nanti cowoknya dapat berewokan. Ini aja gua nggak nyapu aja dapat yang berewokan. Mantap, berewokan sembarawang brewok. Nah, itu namanya mitos kan, berarti itu nggak benar. Buktinya gua jarang nyapu aja tetap sama yang berewokan, ya kan? Terus apa tadi yang pertama? Duduk di depan pintu jodohnya jauh. Gua duduk udah jauh banget dari pintu, tetap aja jodoh gua jauh. Tapi tahu nggak bahwa ada juga mitos-mitos mengenai kondom? Oh ya? Kondom. Emang orang zaman dulu pakai kondom? Kan ini mitos-mitos itu kan karena kata orang dulu. Jangan salah, kondom tuh udah ada dari zaman Mesir. Oh, zaman jahiliyah kali ya. Iya. Udah ada, Firaun udah pakai kondom dulu. Kondom Firaun. Nah. Aduh gila. Jadi ini dia mitos mengenai kondom. Mungkin menurut aku mitosnya tuh kita ML harus menggunakan kondom double. Ya, itu kata orang itu mitos ya begitu ya. Menurut gua mah nanti nggak berasa, gak sih? Kenapa sih emang harus pakai kondom double? Nah, sebenarnya mitos kondom double itu hanya mitos. Mitos kan? Sama jangan kayak dipercaya. Nyapu nggak bersih sama berewokan kayak benar, gini, yang benar. Ini Dapatnya berewokan, kan lain. Jadi kalau pakai kondom double itu hanya mitos itu ya? Malah justru berbahaya. Bahaya. Kalau pakai kondom double takutnya ada gesekan akhirnya lecet, kondomnya sobek, begitu. Jadi itu penjelasan mengenai kondom double itu sebenarnya nggak bagus. Itu hanya mitos. Itu. Mungkin yang dimaksud mitos itu tuh mungkin orang tuh parno. Kenapa kita harus pakai kondom double? Bukan cuma takut hamil, mungkin takut virus guys, virus gitu. Benar. Jadi nggak bagus juga buat kesehatan. Dan kalau emang lu nggak mau pakai kondom ya nggak apa-apa sih, asal lu jangan gonta-ganti pasangan. Kalau lu gonta-ganti pasangan nanti lo kena HIV. Ya benar gak? Benar kan gue? Iya, bener. Jadi itu sebenarnya bukan nggak boleh pakai kondom gini. Enggak, itu sebenarnya tuh sebabnya tuh karena ada virus dan takut hamil gitu ya. Atau paling mending sih hamil daripada lo kena virus, meninggal masuk neraka. Meninggal. Betul dong. Next, mitos yang kedua. Mitos yang kedua. Apa yang ya? Kakak Dian terdengar apa biasanya? Mungkin yang aku dengar tuh pakai kondom biar
biar nggak baper. Iya biar nggak baper, kalau nggak pakai kondom ntar baper pikiran sampai rumah. Aduh anjing tadi gua ngewe sama dia nggak pakai kondom nih gitu. Itu mitos ya, bener kan? Ya kan? Itu mitos menurut Kak Diandra. Padahal mah emang elunya aja baperan, baru dipakai nggak pakai kondom aja udah baperan ya kan? Itu mitos menurut gue ya guys ya. Menurut gue, bukan menurut di buku Primbon. Buku Primbon nggak bahas soal mitos kondom. Buku Primbon penampakan doang, bosku. Tentang mimpi ya, mimpi. Yang ketiga nih ya, mitos karena kondom. Mungkin menurut gua tuh yang ketiga tuh pakai kondom tidak menghargai pasangan. Kok gitu? Itu cuman kata-kata buaya. Iya, kata-kata buaya. Lo buaya. Kata-kata lo dong berarti. Maksudnya tuh nggak menghargai pasangan, kayak nggak yakin gitu. Kenapa harus pakai kondom gitu? Kalau lo yakin sama gue ya udah nggak usah pakai kondom. Justru itu pandangan yang keliru. Nah, enggak, Diandra. menurut gua lu kok pakai kondom, pasti lu bukan cuma sama gua aja mainnya, pasti lu sama lain juga, sama yang lain juga. Justru kalau misalnya pasangan memakai kondom itu salah satu bentuk menghargai seorang pasangan. Menghargai ya. Jadi biar pertama enggak hamil di luar nikah, misalnya. Ya, biar kalau putus udah putus aja. Disambungin aja sih kalau putus. Iya, kalau kembali kalau pernah tersakiti, bener gak sih? Iya bener sih. Biasanya nggak pernah. Ya oke. Terus lanjut, kalau yang kedua tuh kalau misalnya pakai kondom itu menghindari dari penyakit menular, walaupun cuman dia pakai satu pasangan doang. Kalau repot ya guys, makanya deh ke jari aja. Wah, ke jaring locok dong. Ke jaring locok. Enak kok sama. Yang penting kan keluar ceweknya. Apanya? Keluar apanya? Keluar apanya? Keluar busa. Oh iya. Nanya lagi guys, keluar apa? Tuh gue tadi benerin antena dulu. Iya. Nah, kalau menurut aku nih, itu mitos masalah kondom. Selanjutnya, yang keempat, menurut aku sih kondom bocor nggak sih? Iya. Banyak yang pada ngomong bahwa kondom ini gampang bocor. Iya, nanti masa lo hamil anak siapa? Anak kondom bocor? Nggak lucu guys, kalau kayak gitu guys. Kan kasihan anaknya hamil anak kondom bocor ya. Anak lo bapaknya siapa? Nggak tahu nih kondom bocor. Ya, repot gak sih guys? Lo suntik KB deh daripada pakai kondom ya. Namanya kalau di Nissan kondom bocor bin Ahmad. Gabut banget guys. Padahal itu cuma mitos tahu. Ya, kondom. Ya gua kan ngomong nggak usah diseru-serusin banget, biar ada ketawa-ketawa. Iya benar cuma itu biar nggak tegang ya kan. Udah nih, nanti yang di rumah pasti mikirin nih, beli pakai kondom nggak ya, pakai kondom nggak ya, repot ya sih. Oke. Jadi itu kalau kondom bocor tuh cuma mitos, karena kondom itu dibuat dari bahan-bahan yang bagus, udah teruji. Jadi sintetis lah. Jadi sintetis lagi, apa namanya, dari bahan-bahan khusus. Memang dia jadi nggak mudah bocor. Memang kondom memang dirancang untuk nggak mudah bocor. Tapi kan kondom itu dari plastik, masa nggak mudah bocor? Genteng aja yang keras mudah bocor. Gimana tuh? Bukan dari plastik, emang lu kata ember. Enggak, kayak balon gitu guys, kayak balon gitu. Cuman itu terjamin aman, jadi nggak mungkin bakal robek. Oh gitu. Dan lu harus. Kalau robek lo tanggung jawab gak sih? Iya, tanggung jawab. Aku pria penuh tanggung jawab. Kok tenang aja. Aku jadi gimana? Terus-terusan kalau ngomong kayak gitu. Oh my god. Kalau aku dengerin deg-degan nggak? Enggak, berarti lo bohong, lo nggak deg-degan nih. Buaya darat biasa. Iya. Tapi ada teknik-tekniknya. Biar kondom, kalau misalnya lu ragu bahwa kondom ini bakal sobek, ada tekniknya. Ada beberapa teknik. Jadi kalau lu pasang kondom tuh lu harus pasangnya tuh harus yang benar gitu. Pakai mulut contohnya. Enggak gitu. Pakai tangan juga bisa dong. Kira aku pakai mulut. Pakai mulut enggak? Pakai mulut tahu? Bisa emang? Bisa. Oh, boleh deh nanti ya. Coba pakai mulut ya. Tapi masih ada satu lagi loh tentang mitos kondom itu. Apa? Kayak hubungan seks itu nggak maksimal ya nggak sih? Oh iya, banyak yang bilang begitu. Bahwa siapa yang bilang? Banyak orang-orang masyarakat. Orang mana? Orang ring. Banyak yang pada ngomong memang katanya berhubungan dengan kondom itu membuat hubungan seks jadi nggak maksimal. BTW ya, kita ngomong mulu nggak usah cis lo dong. Yuk, mari yuk. Ini aku minum teh, kamu minum susu celengan susu.
Susu celeng, susu babi kali ya. Ini air kelapa. Ini air kelapa. Biar netral ya. Bener. Jangan drop. Oh, mau tahu ya rasanya apa? Apa? Rasanya pahit banget kayak masa lalu gue. Oh, curcol bulu. Iya, gimana dong? Berarti gua gara-gara gua dia nggak pakai kondom guys. Jadi Gitu, Bos. bohong. Aku mah masih perawan. Katanya. Ah? Katanya. Masih perawan. Katanya. Nggak tahu kata siapa. Itu juga mitos berarti maksudnya. Mitos. Kalau gua masih perawan itu mitos. Bahwa mitosnya katanya berhubungan dengan memakai kondom jadi membuat hubungan nggak maksimal. Iya. Itu malah bohong. Oh, bohong ya? Padahal kan karena kondom itu yang tadi saya bilang dibuat dengan bahan khusus jadi lebih tipis kan sekarang banyak tuh kondom. Ini ngomongnya udah kayak SPG kondom ya jadi ya. Yang tadi saya bilang. Kali aja ada endorsean kondom ya kan masuk ke sini ke Celengan Susu kan lumayan. Lumayan ya? Iya, buat endorsean ya kan. Jadi kalau karena bahannya tipis dan gak mudah sobek jadi dia ketika pasangan melakukan penetrasi tetap berasa. Oh gitu. Greget-gregetnya gitu. Gue harus banyak belajar sama dia deh guys. Kalau soal kondom dan gesekan belajar sama saya, Master of Kondom. Master of Kondom. Jadi mitos yang terakhir nih guys, kondom itu nggak diperlukan untuk oral sex, bener nggak sih guys? Nggak, salah. Ingat, satu-satunya alat kontrasepsi yang bisa mencegah dari berbagai penyakit kelamin menular adalah kondom. Jadi mau oral seks ataupun berhubungan seks perlu pakai kondom. Walaupun hanya kalau pakai jari pakai kondom nggak? Nggak usah dong, ngapain? Nggak muat dong. Ntar ketinggalan di dalam. Gimana nyangkut tuh, tahu ya? Jangan ngeliatin gitu, grogi ya. Terus selanjutnya kita bakal kasih yang seru. Betul. Ya. Masih ada kaitannya sama kondom. Betul, untuk membuktikan bahwa kondom itu nggak mudah sobek. Jadi kita bikin games kecil-kecilan. Oke, Kak, ready? Jadi gini nih. Kita punya satu hati-hati. Ini apa? Kondom. Dibuka. Nanti coba kita lomba tiup-tiupan. Siapa yang apa yang mau ditiup aja, orang udah ada kok. Nggak mau ditiup lagi. Oke, yuk. Bentar, aku belum panjang. Celengan susu di rumah tolong hitung dalam hati. Ya. Tapi kalau lu ngitung pakai mulut nanti mak lu dengar. Lu ngitung apa? Dalam hati aja ya. Iya bener. Kayak orang berdoa dalam hati. 1, 2. 1, 2, 3. 3. Oke, waktunya habis. Gue kalah. Aku menang. Kan udah gue bilang, gue nggak biasa niup, gue biasa ditiup. Ya gue kalah. Gimana sih? Bener gak sih? Gue kalah. Yaudah, gue kalah. Gue ngapain nih? Gue harus profesional dong, sportif ya. Jadi karena lu kalah, jadi ada hukumannya buat lu. Ini biar dia terbang dulu ya. Bebas lepas. Gimana tuh? Gak tau dia terbang. Lu kesulang? Iya dong, terbang dia. Nah, gue kalah, makanya gue gak biasa niup gitu. Itu adalah hukuman bagi kamu. Jadi hukumannya lu kan tadi bilang katanya punya keahlian bisa masang kondom pakai mulut. Iya. Gue mau tahu tuh keahlian. Jadi challenge-nya dong. Mantap, jadi semangat. Mari kita lakukan. Mana kita nggak mungkin dong di depan kamera begini-begini. Mungkin kita praktekin pakai botol aja kayaknya deh. Make sense, masuk akal. Boleh. Kameramen minta botol. Guys, berhubung aku kalah, jadi aku harus terima hukumannya. Aku bakal pasangin kondom di botol, bukan di kepalanya si belebuk ini nih ya, kan? Nih, jadi aku akan tutorial pasang kondom pakai mulut. Katanya dia jago tuh mas. Kalau pasang kondom pakai hati nanti baper, jangan. Hati nggak bisa dipakai kondom. Let's go. Udah kali itu mah udah pasang ya. Jadi tapi kalau aku panjang lagi. Udah ini segini aja. Ya. Yang di sini. Nanti aja kalau udah diikat. Serius? Dia beneran berdiri. Lanjut pasang kondomnya. Oke, sebentar kita lanjut. Sekarang gua sama si Iqbal mau mantap-mantap pasang kondom. Enggak gitu saya. Tahu ini gaya apa?